Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang topik panas nih, yaitu Nadiem Makarin menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dan kerugian negara kita diperkirakan mencapai 1,98 triliun. Yuk kita bahas bareng. Nadiem Makarin ketika menjadi Menteri Pendidikan, dia memperkenalkan banyak kebijakan kontroversial, tapi ambisius nih, yaitu seperti Merdeka Belajar, penghapusan skripsi, kurikulum baru, dan sebagainya. Jadi, dia nih bukan orang sembarangan, nama dan rekam jejaknya memang besar. Karena itu, ketika muncul kabar dia ditetapkan sebagai tersangka, langsung banyak yang nyimak. Sekitar tahun 2020 sampai 2021, Kemendikbudristek ingin mendorong digitalisasi pendidikan lewat program pengadaan perangkat TIK untuk sekolah. Salah satunya itu adalah pengadaan Chromebook dari Google yang memakai OS Chrome OS. Tapi dari awal udah ada catatan bahwa uji coba Chromebook sebelumnya di lokasi 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdalam. Dan ini tidak berjalan mulus karena keterbatasan jaringan internet. Walau begitu, laporan Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Nadiem ini sempat beberapa kali bertemu Google Indonesia dan juga ada grup WhatsApp Mas Menteri Core Team yang membicarakan pengadaan ini bahkan sebelum dia dilantik. Jadi, sudah ada indikasi nih bahwa pembahasan spesifikasi Chromebook itu tidak tiba-tiba muncul, melainkan direncanakan secukup awal. Nah, ini yang menjadi bagian yang jadi sorotan penyidik. Nadiem disebut mengarahkan agar pengadaan laptop ini menggunakan Chrome OS alias terkunci dan spesifikasi ke Chromebook. Di bulan Februari tahun 2021, dia menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang menjadi acuan operasional penggunaan dana alokasi khusus atau DAK fisik reguler bidang pendidikan. Lampirannya ini disebut udah mengunci spesifikasi terkait Chrome OS. Artinya, meskipun tim teknis awal mungkin merekomendasi sistem operasi lain, akhirnya spesifikasinya diarahkan ke Chromebook. Dan ini menjadi titik awal dugaan maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan. Kejaksaan Agung mulai berlaku serius sejak Mei tahun 2025. Mereka memeriksa banyak saksi, termasuk staf khusus Nadiem, yaitu juristan, konsultan, dan pejabat direktur pendidikan dasar dan menengah. Saksi-saksi ini memberi keterangan bahwa ada rapat virtual via Zoom, yaitu pada bulan Mei tahun 2020, dan ada penggunaan headset untuk rapat, dan terkesan bukan hal teknis, tapi penting. Tapi menjadi tanda bahwa prosedur ini sudah diatur sangat spesifik. Penyidik juga menyita dokumen dari apartemen staf SUF, termasuk smartphone, flash disk, agenda buku, dan laptop. Dan pada Juli 2025, tim penyidik juga melakukan penggeledahan ke kantor GoTo atau Gojek Tokopedia. Menurut Jaksa Agung, kerugian negara akibat dugaan praktik pengadaan Chromebook ini diperkirakan sebesar 1,98 triliun. Estimasi ini didasarkan dari perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP atas perbedaan antara harga, kualitas, dan efisiensi antara spesifikasi yang ditentukan dan kondisi real di lapangan. Beberapa pihak publik juga sempat menyebut bahwa angka total anggaran pengadaan ini mencapai sekitar 9,9 triliun, termasuk dana DAK dan alokasi khusus.
Yang artinya, meskipun tidak semua anggaran ini menjadi kerugian maksimal, tapi berpotensi adanya penyalahgunaan yang sangat besar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada tanggal 4 September tahun 2025, Nadiem memberi pernyataan singkat bahwa saya tidak melakukan apapun, Tuhan akan melindungi saya dan kebenaran akan keluar. Dia juga menekankan bahwa integritas dan kejujuran adalah prinsip hidupnya. Sementara itu, reaksi publik ini beragam. Ada yang menunggu proses hukum berjalan dulu, ada juga yang kecewa karena semasa jabatannya banyak kebijakan pendidikan yang cukup kontroversial, seperti penghapusan skripsi, penghapusan penjurusan SMA, dan perubahan kurikulum. Belum lagi, media sosial juga ramai mempertanyakan, kenapa sih proyek penting di pendidikan bisa semacam diarahkan ke vendor tertentu? Dan kenapa tidak diuji coba dengan benar di daerah 3T dulu? Kasus ini juga menjadi menarik karena beberapa alasan. Yang pertama, karena kasus ini bukan kasus kecil, angkanya besar, dan terkait pendidikan nasional, dan menyangkut generasi masa depan. Dan kedua, Nadiem ini mempunyai citra sebagai menteri muda visioner yang banyak membawa inovasi. Jadi, ketika namanya tersangkut korupsi, maka publik merasa seperti dikecewakan. Yang ketiga, dan ini menyentuh masalah klasik, digitalisasi pendidikan vs realita infrastruktur. Banyak sekolah di daerah ini sulit internet, listrik, pemeliharaan perangkat belum siap. Jadi, kalau perangkat mahal ini dibeli, tapi nggak bisa digunakan secara optimal, selain mubazir, juga akan jadi beban. Dan keempat, ini mengingatkan kita bahwa inovasi tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel bisa menjadi bumerang. Menurut gue pribadi nih, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari kasus ini. Yang pertama, inovasinya memang bagus, tapi perlu riset lapangan dan uji coba nyata di semua kondisi, terutama sekali di wilayah 3T, sebelum digulirkan secara masif. Yang kedua, proses pengadaan dalam sektor publik harus sangat transparan dan jangan ada kesan terkunci ke satu vendor. Jadi, kalau spesifikasinya langsung diarahkan ke satu produk saja, kita harus tahu nih kenapa. Apakah ada justifikasi teknis dan apakah ada vendor lain yang mempunyai peluang. Yang ketiga, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat. Jadi, kalau ada sinyal kejanggalan, misalnya uji coba gagal, tapi tetap dilanjutkan, maka harus ada audit cepatnya. Dan yang terakhir, publik juga harus perlu mengawasi, karena ini menyangkut dana publik. Maka transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Oke teman-teman, itulah ringkasan kasus dugaan korupsi Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarin. Bisa dibilang, ini salah satu skenario yang paling rumit antara inovasi pendidikan dan problem tata kelola publik. Jadi, kalau menurut kalian, apakah ini benar-benar karena niat buruk atau karena idealisme inovasi dengan cara cepat, tapi melangkahi prosedur? Yuk komen. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.